Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman sahabat Purwakarta dimanapun berada. Mudah-mudahan semuanya sehat-sehat, semuanya di bawah lindungan dan selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, teman-teman sahabat Purwakarta dimanapun berada, kesempatan kali ini saya ingin berbagi satu pengalaman, satu tutorial bagaimana kita mengelola air cucian beras, penanganan air cucian beras agar air cucian beras ini betul-betul berkualitas di dalam proses pembuatan POC ataupun pupuk-pupuk lain yang kita menggunakan bahan campurannya adalah air cucian beras, teman-teman. Jadi air cucian beras ini dalam satu hari pasti ada dalam setiap rumah tangga. Namun kesempatan untuk mengolah air cucian beras ini kadang ada keperluan-keperluan lain sehingga tertunda dalam penanganan air cucian beras. Sehingga air cucian beras kita berbau ataupun rusak dan kualitasnya menurun, teman-teman. Oleh karena itu, bila mana terjadi hal yang demikian, maka langkah yang kita lakukan adalah langkah mengamankan bagaimana kita mengawetkan air cucian beras agar bisa tahan sampai berhari-hari bahkan berminggu-minggu sebelum kita gunakan sebagai bahan pokok dalam proses pengolahan pupuk organik cair atau pupuk-pupuk lain yang berhubungan dengan air lari atau air cucian beras ini. Bagaimana langkah-langkah yang kita lakukan? Silakan diikuti, teman-teman, apa yang kita akan lakukan ini. Baik, jadi ini adalah air cucian beras yang sudah satu minggu yang lalu, tapi kita masih harum. Jadi dia sudah dalam proses awal, proses fermentasi, teman-teman. Dan ini yang baru berapa hari, baru 2 hari yang lalu saya belum sempat menggunakan sebagai bahan pokok pembuatan POC. Jadi sebenarnya ini sudah menjadi bahan yang sudah bisa digunakan untuk proses pemberian penyiraman POC pada tanaman. Iya, teman-teman. Jadi yang kita butuhkan ini adalah air cucian beras, kurang lebih ada 4-5 liter, teman-teman. Ini tadi pagi. Kemudian yang kita butuhkan adalah ini adalah molasses, teman-teman. Jadi kita tetap menggunakan mikroorganisme untuk mengawetkan supaya air cucian beras kita ini tidak mengalami pembusukan. Iya. Ini ada gula merah. Jadi kalau tidak ada molasses, kita bisa gunakan gula merah, teman-teman. Iya. Ini M4. Kalau tidak ada M4, kita gunakan mikroorganisme lokal dari berbagai macam mol, baik itu mol buah, mol limbah dapur, dan macam-macam mol lain kita tetap bisa gunakan. Karena pada dasarnya mol itu adalah bioaktivatornya, mikroorganismenya yang kita butuhkan dalam hal mengawetkan air beras ini. Jadi 5 liter ini kita tuangkan molasses kurang lebih 1 tutup botol. Ya, sedikit saja, teman-teman. Tidak seperti kalau kita membuat pupuk organik cair. Kalau ada gula, kita gunakan sekitar 10-20 mg ya. Jadi seperti ini, 1 sendok makan lah gulanya, teman-teman, gula merah. Gula pasir juga begitu. Kemudian kita aduk. Jadi dia berwarna agak kemerah-merahan. Setelah kita beri dia larutan molasses, ya selanjutnya kita tuangkan mikroba berupa M4, teman-teman, 1 tutup botol dalam 5 liter air. Jadi kalau kita mendapatkan 5 liter air beras, kita beri dia 1 tutup botol M4. Kemudian kita aduk. Jadi bentuknya seperti ini.
Iya. Tinggal kita menyimpan dalam gen, baik itu gen maupun botol. Iya teman-teman, bisa gen kita gunakan, bisa botol. Yang seperti ini adalah botol sirup. Kita tinggal memasukkan ke dalam botol. Kita tinggal masukkan ke dalam botol. Seperti ini. Dan ini bisa bertahan sampai berminggu-minggu sebelum kita gunakan, karena pada dasarnya dia sudah memiliki mikroba. Jadi dia sudah tidak berbau busuk lagi setelah beberapa hari sebelum kita gunakan sebagai bahan pembuatan POC. Dan dia akan berubah warna teman-teman. Dia akan berubah warna setelah bermalam 1-2 malam. Dia sudah berubah warna menjadi kemerah-merahan. Itu tandanya bahwa proses fermentasi oleh mikroba-mikroba dari M4 ini dia sudah berlangsung. Jadi kita tinggal iya. Jadi dia sudah mulai berubah bau setelah diberi dengan larutan M4 dan molase teman-teman. Jadi ini ada 2 botol. Kemarin 3 botol teman-teman. Kemarin ada 3 botol. Ini sudah berubah warna. Artinya dengan perubahan warna ini berarti proses dekomposisi yang dilakukan oleh mikroba-mikroba M4 Lactobacillus sudah terjadi proses teman-teman. Dan ini sudah mulai berbau seperti tape. Sudah harum. Dia sudah tidak berbau basi lagi seperti pada air beras yang disimpan begitu saja. 1 malam saja dia tinggal tanpa ada campuran mikroba, maka dia akan menjadi busuk, berbau, dan kualitasnya sudah otomatis akan menurun. Oke teman-teman, demikian secara singkat proses mengamankan air leri atau air beras sebelum digunakan, supaya tidak terbuang percuma teman-teman. Setelah bermalam dia akan berubah warna, berubah bau, kemudian kualitasnya pasti menurun. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan trik mengamankan air cucian beras supaya bisa awet berhari-hari bahkan berminggu-minggu sebelum kita gunakan sebagai bahan dasar pembuatan pupuk organik cair teman-teman. Baik teman-teman sahabat Purwakarta di mana pun berada. Jadi demikianlah tindakan pengamanan air leri atau air cucian beras sebelum digunakan, sehingga pada saat digunakan nanti entah berapa hari, berapa minggu baru digunakan, sifatnya dia sudah seperti air beras yang sudah terfermentasi. Tinggal bagaimana proses selanjutnya, mau dicampur dengan buah-buahan, mau dicampur dengan berbagai macam sumber-sumber nutrisi untuk unsur hara, ini tetap saja. Oke teman-teman, begini sudah secara singkat. Oke teman-teman, tindakan pengamanan secara singkat. Mudah-mudahan ada tindakan pengamanan air kami yang Purwakarta. Dan ini merupakan pengalamannya, terutama sudah kami lakukan sudah bertahun-tahun. Ini merupakan pengalaman yang sudah kalau ada air beras sudah bertahun-tahun kita gunakan teman-teman. Jadi kalau ada air beras sehingga tidak terbuang berlimpah. Oke, pengamanan seperti ini sekali lagi sehingga tidak terbuang menjadi inspirasi bagi demikian sekali lagi, mudah-mudahan ini bisa menjadi namun sebelum inspirasi bagi teman-teman, jangan lupa di like, di komen, subscribe. Namun sebelum akhiri jangan lupa di like, selalu komen, subscribe, tekan tombol loncengnya untuk selalu mendapatkan. Terima kasih teman-teman, dan akhirnya saya ucapkan banyak terima kasih atas segala perhatiannya. Terima kasih teman-teman, dan akhirnya saya ucapkan banyak terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.